Selamat datang di Anis Bicara bersama saya Anis Fuadah. Pada kesempatan Kamis hari ini, saya akan membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan. Nah, dalam pertemuan pertama kita, tema yang akan kita bahas adalah arti dan makna Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks filsafat. Apa sih yang akan kita pelajari bersama dalam materi ini? Pertama-tama kita harus mengingat terlebih dahulu apa sih arti dan makna Bhinneka Tunggal Ika. Pasti teman-teman semua sudah sangat familiar ya dengan kata Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan dan juga moto bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, apakah moto dan semboyan itu merupakan kalimat yang disiapkan oleh panitia kemerdekaan Indonesia, baik BPUPKI ataupun PPKI, atau kalimat tersebut mungkin merupakan sesuatu yang dirancang oleh Presiden pertama Indonesia? Nah, kalau kita membaca sejarah, kalimat Bhinneka Tunggal Ika itu sudah ada sejak abad ke-14, yaitu pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk di Kerajaan Majapahit. Siapa penulis kalimat yang sakti itu? Penulisnya adalah Mpu Tantular. Nah, kalimat Bhinneka Tunggal Ika bisa kita baca pada kitab Sutasoma. Ternyata kalimat Bhinneka Tunggal Ika sudah tidak asing bagi masyarakat Hindu Siwa dan juga masyarakat Buddha pada masa pemerintahan Kerajaan Majapahit. Kalimat dan makna filosofisnya digunakan sebagai pemersatu dan penghubung mereka dalam sikap saling menghormati antar pemeluk agama satu dengan yang lain, sehingga kerukunan, persatuan terjaga pada masa itu. Nah, karena kalimat itu merupakan kalimat yang indah yang bisa digunakan sebagai alat pemersatu pada abad ke-14, maka kalimat itu pula yang digunakan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai semboyan dan juga moto yang menjadikan bangsa kita yang memiliki keunikan, memiliki keragaman suku, keragaman bahasa, keragaman adat istiadat, bahkan keragaman idenya juga memiliki untayan atau tali penghubung, sehingga meskipun memiliki perbedaan yang sangat beragam, tapi juga mampu bersatu. Bersatunya adalah ingatan yang kuat bahwa kita memiliki kesatuan yang sama, yaitu Indonesia. Nah, makna Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya digunakan sebagai kegiatan resmi bernegara, namun juga nyatanya bisa digunakan sebagai kegiatan dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat. Nah, kira-kira apa sih makna yang terkandung di dalam Bhinneka Tunggal Ika? Nah, setidaknya ada 4 makna yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama adalah keberagaman yang bersatu. Yang kedua adalah toleransi dan saling menghormati. Yang ketiga, persatuan dalam perbedaan. Dan yang keempat, kekayaan budaya dan keunikannya. Mari kita sebagai warga Indonesia menjadi penjaga agar keutuhan, sikap saling menghormati, keunikan, serta keragaman budaya di Indonesia tetap menjadi keunikan dan juga berkah serta anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada negara kesatuan kita Republik Indonesia, sehingga makna filosofis dari Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya mampu dirasakan oleh kakek dan nenek moyang kita pada abad ke-14 dan yang berlanjut pada kita pada saat ini, namun juga akan bisa dinikmati oleh generasi
Indonesia mendatang. Demikian pertemuan pertama kita pada hari Kamis. Kita bertemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.